Sudah kelihatan di layar ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi baik, topik hari ini masih sambung terkait probabilitas, cuman bergeser ya. Kalau minggu lalu kita bicara terkait dasar atau basic tentang teori probabilitas, hari ini kita bahas soal distribusi probabilitas. Lebih khusus, lebih spesifik yang kita bahas terkait distribusi probabilitas diskret. Jadi distribusi probabilitas itu ada dua ya. Dalam konteks statistik itu ada distribusi probabilitas diskret dan distribusi probabilitas kontinu. Apa itu sebenarnya dia berhubungan dengan data nantinya ya. Jenis distribusi probabilitas diskret ini biasanya menyajikan bilangan data-data yang berhubungan dengan bilangan bulat ya. Sesuai dengan karakteristik data diskret. Sedangkan distribusi probabilitas kontinu nanti yang kita bahas minggu depan itu lebih mengarah ke distribusi yang datanya merupakan bilangan yang sifatnya kontinu seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke distribusi probabilitas diskret, Anda harus tahu dulu apa itu distribusi probabilitas. Sebelum masuk ke definisi distribusi probabilitas ini sangat amat penting untuk Anda ketahui atau Anda pelajari. Kenapa? Karena nanti hubungannya ke materi setelah kita statistik deskriptif, yaitu nanti kita ambil statistik inferensial di semester depan. Ya. Kenapa? Karena semua area yang kita bahas nantinya itu erat kaitannya dengan distribusi probabilitas. Ya. Jadi poinnya di situ dulu. Itu yang perlu Anda garis bawahi. Sehingga kenapa materi hari ini penting untuk Anda ketahui atau pelajari. Kemudian distribusi probabilitas itu memiliki kesamaan dengan distribusi frekuensi. Jadi kalau masih ingat tidak distribusi frekuensi yang kita bahas di pertemuan 2 dulu? Masih ingat? Yang ada interval, frekuensi. Masih ingat toh? Masih, Pak. Ya. Jadi materi distribusi probabilitas itu punya kesamaan, ya, kemiripannya dengan distribusi frekuensi. Semua merupakan tabel yang merangkum terjadinya peristiwa. Sorry ya, saya agak batuk ini. Bedanya distribusi frekuensi berisi frekuensi peristiwa yang benar-benar terjadi. Seperti itu. Itu perbedaannya. Sedangkan distribusi probabilitas itu bicara soal peluang atau kemungkinan terjadinya peristiwa di kemudian hari atau peristiwa yang belum terjadi. Nah, ini perbedaannya. Ya. Kalau distribusi frekuensi kan hasil pertanian Pak Umbu. Nah, itu kan sudah terjadi. Ya, dia amati 15 hari. Tapi kalau distribusi probabilitas itu bicara soal bagaimana atau berapa banyak atau seperti apa distribusi probabilitas hasil panen Pak Umbu tahun depan misalnya. Itu kan bicara soal distribusi probabilitas, itu bicara soal distribusi kemungkinan ya atau peluang belum terjadi. Kemudian dalam distribusi probabilitas juga itu Anda perlu pahami istilah ini variabel random dan ruang contoh. Jadi variabel random ini adalah suatu fungsi yang nilainya merupakan bilangan nyata yang ditentukan setiap unsur dalam ruang contoh. Sedangkan ruang contoh itu adalah hasil himpunan dari semua kemungkinan hasil suatu percobaan. Jadi variabel random itu lebih kepada unsur ya dari dalam ruang contoh. Jadi kalau kita lihat ruang contoh itu jauh lebih besar ketimbang variabel random. Katakanlah kalau yang kita bahas minggu lalu, ruang contoh itu kita bisa katakan tumpukan kartu bridge. Sedangkan variabel randomnya adalah kita tarik satu kartu. Gitu. Ya, jadi
variabel random itu merupakan bilangan nyata yang ditentukan dari unsur ruang contoh. Ya, kayak tadi misalnya. Dari tumpukan kartu bridge, saya tarik 1. Dari lemparan uang koin sebanyak 5 kali, muncul 3 gambar. Nah, itu variabel randomnya, 3 gambar, sedangkan ruang contohnya 5 kali lempar. Nah, itu yang perlu Anda pahami, karena dalam konteks soal-soal sebentar itu mengarahnya ke situ. Kemudian masih tentang variabel random dalam suatu percobaan statistik, seringkali kita tidak tertarik pada setiap keterangan contoh. Namun hanya pada setiap keterangan contoh tertentu dari hasil percobaan. Jadi tidak semua yang ada di tumpukan kartu bridge kita mau tahu berapa hasilnya, tidak semua. Tapi hanya kita tertarik pada misalnya, berapa peluang kita tarik munculnya kartu as misalnya. Berapa peluang munculnya gambar 3 kali berturut-turut dari limparan uang koin sebanyak 3 kali. Jadi tidak perlu variabel random itu, kita tidak perlu amati semua. Kita bisa saja yang tertarik gitu. Jadi kita tidak tertarik pada setiap keterangan contoh, tidak harus. Hanya pada contoh-contoh tertentu saja atau hasil-hasil percobaan tertentu saja seperti itu. Nah, kemudian ini contoh ya bagaimana variabel random itu bekerja misalnya. Nah, sini ruang contoh dari pelemparan uang logam 3 kali berturut-turut yang biasanya diberi simbol S sebagai berikut misalnya. Jadi dari 3 kali lempar itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, strike, 3 kali lempar 3 kali muncul gambar. Atau bisa gambar-gambar angka, bisa gambar angka-gambar, bisa angka gambar-gambar, gambar angka-angka, angka gambar angka, angka-angka gambar, atau strike tiga-tiganya angka. Nah, yang dimaksud dengan ruang contoh ini keseluruhan. Anda lihat, keseluruhan. Ya. Nah, ini ruang contoh keseluruhan. Tetapi dalam tadi variabel random itu kita tidak harus tertarik dengan semua hal ini, gitu. Tapi kita bisa mengamati berapa misalnya distribusi probabilitas dari 3 kali lempar itu gambar semua, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian bila kita hanya tertarik pada berapa kali sisi angka muncul, maka kemungkinan munculnya angka merupakan variabel, katakanlah variabel X, yang kita sebut sebagai variabel random. Bila variabel X tadi ya itu merupakan bilangan cacah ya, atau bilangan bulat, sehingga kita sebut sebagai variabel diskrit. Ya. Nah, disinilah kita masuk pada area atau rananya distribusi probabilitas diskrit. Gitu. Jadi variabel random itu tidak harus kita amati semua. Kita hanya amati sesuatu yang kita mau amati saja dari totally, dari keseluruhan. Gitu. Jadi makanya kata kunci yang kita harus pegang adalah variabel random itu kita hanya pilih ya yang kita tertarik saja atau yang disoal amati. Gitu. Sedangkan ruang contoh itu keseluruhan. Ya. Nah, di sini coba kita simulasi. Pelemparan uang koin 3 kali berturut-turut. Jadi saya lempar pertama, saya lempar kedua, saya lempar yang ketiga berturut-turut. Ya. Peluang masing-masing nilai variabel X atau yang munculnya A tadi, itu berapa? Kita nanti coba hitung mulai dari 0, artinya tidak muncul angka sama sekali. Muncul angkanya 1 kali, muncul angkanya 2 kali, dan muncul angkanya 3 kali berturut-turut. Gitu. Nah, sekarang coba kita hitung distribusi probabilitas dari setiap variabel X. Nah, ini yang pertama. 3 kali lempar tidak muncul angka sama sekali. Berarti muncul sisi sebelahnya. Maka di sini PX sama dengan 0 itu adalah
gambar 3 kali. Berarti gambar kali probabilitas gambar kali probabilitas gambar kali probabilitas gambar. Atau setengah kali setengah kali setengah. Hasilnya 0,125. Terus muncul angka 1. Ya, 1. Ada 3 berarti ya. Gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar gambar. Bisa jadi begitu. Ya. Maka kita pakai rumus. Ini ada bisa aja manual ya. Setengah kali setengah kali setengah, tambah setengah kali setengah kali setengah, tambah setengah kali setengah kali setengah. Atau setengah pangkat 3 tadi atau 0,5 pangkat 3 kan 0,125. Kita tambah sebanyak 3 kali, hasilnya pasti 0,375. Atau ada ikut rumus ini juga boleh. Kalau gambarnya muncul 2 kali, angkanya muncul 2 kali, berarti gambar angka-angka. Angka gambar angka. Angka gambar, kan angka 2 kali. Probabilitasnya sama dengan yang 1 kali tadi nilai. Kalau kita hitung. Terus kalau 3 kali lempar angka semua. Angka. Berarti setengah pangkat 3 atau setengah kali setengah kali setengah. 0,125. Nah, sehingga hasil ini kita bisa masukkan ya ke dalam rumus. Nah, kenapa perlu rumus, Pak? Nah, kalau ceritanya kalau Anda cuma lempar 3 kali, ya mudah kita hitung. Gitu. Berapa munculnya dari 3 kali lempar itu 1 kali angka. Gitu. Itu mudah sekali saya ketahui. Tapi kalau misalnya nilainya mulai lebih banyak. Dari 10 kali lempar tentukanlah 6 kali muncul gambar. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita membutuhkan rumus gitu ya. Karena itu jawabannya cukup panjang kalau kita hitung secara manual. Nah, oleh karena itu perhitungan pada slide sebelumnya atau slide ke-8 tadi mengikuti pola ini yang kita sebut sebagai fungsi binomial. Ya. Nah, apabila pelemparan dilakukan N kali dan X kali muncul A, maka peluang untuk angka dan peluang untuk gambar itu seperti ini. Jadi angka ya peluang atau probabilitas dari angka kan setengah. Berarti sisanya ya 1 kurang probabilitas munculnya angka tadi. Ya, oleh karena itu kita sebut fungsi ini sebagai fungsi binomial. Nah, binomial ini kita akan masuk ke dalam distribusinya ya. Nah, ini distribusi peluangnya. Ini sebenarnya mirip kalau kita perhatikan ke distribusi frekuensi. Ya. Mirip di mana, Pak? Nah, ini kalian lihat di sini. Dari 3 kali lempar kita hitung semua. Dari tidak munculnya angka, 1 kali angka, 2 kali angka, dan 3 kali angka. Nah, di situ kita ketemu distribusinya. Kalau tidak muncul angka sama sekali, berarti kan muncul gambar. Frekuensinya kan 1. Dengan probabilitasnya 0,125. Kemudian, kalau 1 kali muncul angka dari 3 kali lempar ini, frekuensinya 3. Gambar-gambar angka, gambar. Atau probabilitasnya 0,375. Begitu juga 2 kali sama, yang 3 kali juga sama dengan 0 tadi, 0,125. Sehingga kalau kita total, kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Ya. Hasilnya sama dengan 1. Nah, distribusi probabilitas atau distribusi peluang ini kalau semakin banyak ya N-nya atau lemparannya maka akan membentuk gambar yang sebelah kanan ini. Jadi distribusinya membentuk distribusi normal. Kalau kecil ya begini ya, kita tidak terlalu nampak gitu. Tapi kalau dia semakin banyak ya Anda lihat N-nya 20 ini distribusinya merata sama sekali. Ya. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kita perlu untuk tahu distribusi ini kita sebut sebagai distribusi apa. Nah, tadi saya bilang distribusi probabilitas ini sama dengan distribusi
frekuensi. Mirip sekali dengan khususnya frekuensi relatif. Mirip. Ya. Dan apabila N-nya sangat besar, tadi saya bilangnya, N-nya makin banyak, Anda lihat di sini, itu dia makin merata peluangnya. Gitu. Nah, kalau Anda seandainya tidak percaya, coba sehabis kuliah ini, coba Anda buktikan sendiri. Ini kan N-nya yang kita hitung tadi N-nya 3 ya, 3 kali lempar. Coba Anda hitung sampai N 20 kali lempar. Gitu. Itu mulai dari hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus sampai 10. Gitu. Kalau 0 kan pasti kan berapa kali? 20. Berarti tidak muncul angka sama sekali. Berarti gambar 20 kali lempar itu muncul semuanya gambar. Anda hitung berapa probabilitas 0,0000 sekian. Tipis sekali. Begitu juga 1 kali, 2 kali sampai lemparan ke 20 Anda hitung. Pasti dia membentuk seperti ini. Seperti itu. Dan gambar ini itu sangat Anda butuhkan ketika nanti masuk di statistik inferensi. Ya, Anda bahas soal pengujian, terlebih di pengujian hipotesis itu mutlak kita pakai ini distribusi. Ya. Nah ini di catatan Anda tulis tidak ini, gambar tidak ini. Nah, kalau tidak, nanti tolong ini dicatat ini karena ini penting. Ya. Oke, kita lanjut. Ya tadi ya, N-nya makin banyak, makin membentuk distribusi normal. Karena distribusi yang ideal itu jumlah N-nya banyak. Ya. Makanya kenapa juga di sebuah penelitian biasanya kuantitatif ya itu N atau sampelnya diminta banyak. Tujuannya apa ya ini? Membentuk distribusi suatu data itu terdistribusi dengan baik. Nah, apabila variabel X tadi terdiri dari bilangan kontinu, maka secara teoritis ya, bilangan jumlah sampel mendekati populasi, maka dia akan membentuk kurvanya kurva kontinu. Dan gambarnya itu seperti ini. Nah, gambar inilah nanti yang akan kita lebih banyak pakai di statistik inferensi nanti. Lebih di pengujian hipotesis. Karena tadi ya, ya kalau lempar uang koin kan tidak ada yang munculnya angka 0,1, 0,2, 0,3 tidak ada. Tapi kalau datanya itu kontinu maka grafiknya makin mulus gitu karena kepadatan atau density dari grafiknya makin tinggi sehingga grafiknya itu akan membentuk seperti ini. Ya. Dan distribusi probabilitasnya itu nanti akan punya nilai dari minus tak terhingga sampai positif tak terhingga. Dan biasanya luas daerah di bawah kurva normal ini sama dengan 1 ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, nah, luas kurva itu pasti jumlahnya 1 atau 100%. Kemudian, nah, kita masuk ke distribusi binomial tadi. Nanti distribusi probabilitas ini ada banyak jenis ya, distribusi diskrit dan kontinu. Nah, yang kita bahas hari ini khusus distribusi probabilitas diskrit dan area yang kita akan bahas adalah distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini adalah distribusi probabilitas yang ciri-cirinya atau tanda-tandanya memiliki 2 kemungkinan. Ya. Namanya B. B itu kan erat kaitannya dengan 2, artinya 2. Misalnya ya, gambar angka itu kan hanya kalau lempar koin hanya ada 2 hasil. Kalau tidak gambar angka. Atau misalnya kita buat pertanyaan apakah ya. Apakah Anda sudah makan? Berarti kan hanya jawabannya 2. Ya atau tidak. Atau lebih kasus-kasus lain lagi atau contoh-contoh lain lagi adalah berhasil atau gagal. Sukses atau gagal misalnya. Jadi binomial itu kalau kita lihat di soal hanya ada 2 kemungkinan hasil atau kejadian. Ya, sukses atau gagal. Ya atau tidak. Suka atau tidak suka.
Kemudian yang berikut, percobaan-percobaannya bersifat independen atau tak gayut. Itu karakteristik kedua. Jadi Anda jangan harap di suatu soal nanti dia kasih tahu, oh saya kerjakanlah menggunakan distribusi binomial. Atau minggu depan kita bahas nanti distribusi continue, nanti distribusi probabilitas continue lainnya kita bahas. Anda nanti dengan mengharapkan soal-soalnya akan seperti itu atau kejadian-kejadiannya akan kasih tahu Anda bentuk apa itu. Tidak. Tapi Anda harus tahu karakteristiknya. Anda harus tahu sifatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, probabilitas sukses atau gagal tadi tetap untuk setiap kejadian. Ya. Kemudian data dikumpulkan merupakan hasil perhitungan diskret. Ya. Ini 4 karakteristik ya yang melekat pada suatu case atau suatu kasus yang terkategori distribusi binomial. Ya. Kita masuk di, kalau kita lihat tadi dari contoh-contohnya pasti ya, lempar uang koin ya, itu kan hanya 2 saja muncul. Nah kalau sekarang saya tanya Anda, kira-kira kalau saya lempar kasus atau contoh pelemparan dadu, ketika kita katakanlah main ular tangga atau apapun, itu kira-kira masuk contoh binomial tidak? Tidak, Pak. Kenapa? Tidak. Itu angkanya banyak sekali. Oke. Dia kan banyak, 6, ada 6 kan? Tidak ya atau tidak, atau gambar atau angka. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak bisa. Tidak masuk ke dalam karakteristik binomial. Gitu. Ya. Jadi perlu menjadi garis bawain biasanya yang pertama ini. Kalau kalian sudah tahu kalau contohnya hanya 2 saja, ya atau tidak, gambar atau angka, sukses atau gagal, gitu. Baik atau tidak baik. Ya, itu sudah pasti contohnya binomial. Tapi kalau sudah bilang lempar dadu, kartu bridge itu 52 memang tuh. Nah, itu bukan contoh-contoh yang masuk ke dalam binomial. Sehingga dalam modelnya atau bentuk rumusnya kayak gini, ini perlu sih Anda pelajari, tapi saya pikir Anda bukan mau tahu pakar statistik atau Anda jago statistik, tapi bagaimana statistik itu dapat diaplikasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah ini yang jadi penting, rumus ya. Rumus, kalau kita perhatikan rumus ini menggunakan bentuk rumus kombinasi. Yang pertama ada kombinasi dikali probabilitas suksesnya dikali probabilitas gagalnya. Jadi kalau kita baca rumus untuk distribusi binomial ini ya, PS atau fungsi peluang binomial tadi sama dengan NCR atau koefisien binomialnya. N-nya merupakan jumlah percobaan yang dilakukan, R itu adalah peristiwa suksesnya, P itu adalah probabilitas sukses ya, atau kejadian suksesnya dipangkatkan dengan R dikali dengan Q atau yang gagal atau 1 minus P tadi ya, dipangkatkan N kurang R seperti itu. Nah, rumus ini nanti akan berguna ketika kita menghitung soal yang makin banyak ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan simulasi distribusi binomial 1. Nah, ini ada contoh pelemparan 5 mata uang ya, dan diharapkan munculnya 3 gambar sebagai peristiwa sukses. Berapa probabilitas terjadinya peristiwa 3 gambar? 3 gambar tidak berturut-turut, artinya dari 5 kali kita lempar muncul 3 gambar. Oke, dari sini coba kita diketahui dulu apa saja kira-kira visual ini yang Anda ketahui atau yang kita ketahui. Diketahui. N-nya berapa ini? 5, Pak. N-nya 5. berapa? 5 ya. 5, Pak. Oke. Terus R-nya? 3, Pak. R3. Jadi tidak mungkin R itu lebih besar
dari N ya. R selalu lebih kecil atau minimal sama dengan N. Terus ditanya, ya ditanya ya distribusi peluang apa 3 kali tadi ya, PS3 atau PS atau P3. Ya. Coba jawab. Berarti yang Anda butuhkan masukkan ke rumus tadi ya. Coba ada yang bisa bantu saya untuk menjawabnya, masukkan ke rumus. Rumus yang pertama, kedua juga sama. Atau kita pakai yang kedua aja, biar langsung Anda selesaikan. Pakai NCR itu kan ada rumusnya juga. N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Berarti di sini kita gantikan. N-nya berapa tadi? 5. Berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorial dikali 5 kali 5 kurang 3 faktorial. Oke. Nah, sekarang P-nya berapa? Waduh, P-nya kita belum hitung. Nah, P-nya berapa? Probabilitas suksesnya. Ini ya. Berapa? Berapa probabilitas suksesnya? Gambar. Berapa? 3. Peristiwa probabilitas itu. Probabilitas. Bukan. Probabilitas itu nilainya dari mana sampai mana? Saya bilang yang lalu. Range nilai. Sampai 1. 0 sampai 1. Oke. Kalau 3 itu masuk tidak? Sudah lari jauh itu. Gambar sebagai sukses. Kalau saya lempar uang koin, gambar itu ada berapa di uang koin? 1. Dari berapa sisi? Dari 2 sisi. Iya, berarti 1/2. Sedangkan gagalnya, kalau suksesnya setengah, berarti gagalnya juga Setengah. ya, Setengah, Pak. atau 0,2. Kenapa sudah jadi begini nih tulisan? Sorry ya. Sorry. Berarti setengah juga, 1/2 juga. Karena kan P tambah Q, itu harus hasilnya 1. Kan hanya ada 2 kemungkinan ya. Sukses, gagal. Kalau suksesnya setengah, 0,5 muncul gambar tadi 1/2, maka sisanya ya gagal muncul angka. Ya, gagal itu berarti muncul angka. Karena yang diharapkan di soal ini kan muncul gambar. Nah, berarti Anda ganti di situ ya. P-nya Anda ganti dengan 0,5 ya, atau setengah tadi. Pangkat R. R tadi berapa? 3. 3, Pak. Terus dikali setengah atau 0,5 di pangkat N kurang R. Atau 5 kurang 3, Pak. 3. Seperti itu. Sehingga model perhitungannya kayak gini. 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial. Dikali tadi ini peristiwa suksesnya setengah pangkat R 3 dikali setengah kali pangkat 5 kurang 3. Kita masukkan ke rumus. 5 faktorial itu kan sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 5 kurang 3, 2 faktorial 2 kali 1. Ini bisa Anda lenyapkan ya. Anda pangkas ini 3 kali 2 kali 1. Tinggal 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. 5 kali 4, 20. 2 kali 1, 2. 20/2. Terus di sini setengah pangkat 3. Sama saja 1/8.
atau tadi 0,125 ya. Anda bisa pakai desimal juga di sini. Kemudian setengah pangkat 2 itu 1/4 atau 0,1/4 ya. 0, berapa? 275 ya. Kemudian kita kali ya. Itu hasilnya kalau bilangan pecahan kayak gini 5/16 atau yang Anda tinggal bagi. 5/16 ini 0, berapa? Ada yang bisa bantu saya? 5/6? 0,3125. 3125. Atau coba kalau Anda mau selesaikan dari menggunakan desimal juga boleh. 20/2 itu kan 10 ya. 10. Terus 0,5 pangkat 3 berapa ya? 0,125 ya? Coba Anda lihat 0,5 bagi pangkat 3. 0,125, Pak. 125 ya? Betul ya? Iya, Pak. Terus 0,5 pangkat 2. 0,25, Pak. Oh, 0,25. Oke, sekarang kali 10 dikali 0,125 lalu dikali lagi dengan 0,25. 0,3125. Oke. Jadi Anda bisa juga ya selesaikan dengan cara desimal seperti itu ya. Oke, silakan saya kasih waktu Anda untuk mencatatnya. Mau pakai cara yang sebelah kiri boleh, mau pakai cara sebelah kanan juga boleh. Silakan dicatat. Sudah, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh yang kedua. Ya. Berapa probabilitas untuk mendapatkan kurang-kurangnya 4 sisi gambar dari 6 kali lemparan koin? Jadi, sebelum kita bahas lebih jauh, ya, tadi mungkin kalau Anda tanya, Pak, variabel random dan ruang contoh itu yang mana dalam kasus ini? Nah, dalam kasus ini yang disebut dengan ruang contoh itu 6 kali lempar. Sedangkan yang disebut dengan variabel random itu kita hanya pilih 4.
yang sisinya yang sisinya gambar seperti itu. Nah, tadi itu yang saya bilang dalam semua variabel dalam semua ruang contoh itu kan tidak semua harus kita amati. Ya, kita boleh memilih hal yang tertentu, hal yang spesifik seperti itu. Nah, di sini kalau kita masukkan di soal ini masih sama ya, gambar. Kasusnya lempar koin, gambar dan angka. Jadi soalnya mirip dengan yang pertama. Nah, berarti kalau di sini diketahui apa saja kalau begitu, kalau di soal ini. Diketahui N-nya berapa? N-nya 6, R-nya 4. Oke. N-nya 6, R-nya 4. Terus probabilitas sukses atau P-nya? Setengah. 1/2. Gambar itu 1/2. Karena fokusnya di gambar dan lemparan uang koinnya, bukan. Anda jangan melihat jumlah gambarnya ya. Tapi case-nya kita di sini ya, gambar. Gambar itu muncul di koin itu hanya 1/2 atau 0,5. Hati-hati ya. Karena Anda menemukan soal nanti di lapangan itu atau soal dalam case-case yang real, itu tidak akan pernah bilang, Ervan kerja saya nanti pakai binomial ya, atau Mei kerja saya ini pakai distribusi kontinu misalnya. Dia tidak akan pernah bilang begitu, tapi Anda harus tahu karakteristiknya. Ya. Nah, berarti kalau gagalnya berapa? Q. Sorry, ini kenapa Q-nya saya bentuk aneh. Q-nya ya sebenarnya kalau kita pakai rumus 0,5 juga 1 kurang P tadi. Jadi ya hasilnya ya 0,5. Gitu. Sehingga kita masukkan ke rumus. Ya. Ditanya berarti kan probabilitas 6 ya. 6 kali lempar tadi. Oh sorry, bukan 6, 4. Sorry. Kalau tadi yang pertama itu 3 ya. Oh ya. Dari 6 tadi. Berarti masukkan ke rumusnya. Berarti berapa kalau kita masukkan ke rumusnya coba? P4 sama dengan 6C4 dikali 1/2 pangkat 4 kali 1/2 pangkat 6 kurang 4. N kurang R. 6 kurang 4. Yang terakhir itu. Iya, 1/2 pangkat 6 kurang 4, Pak. Iya, 6 kurang 4. Oke. Nah, hasilnya gini ya. Nah, sorry. Nah, begini. Cuman di sini kenapa kita harus hitung 5 dan 6? Nah, perhatikan di soal sekurang-kurangnya. Berarti 4 ini paling rendah. Berarti kita harus hitung juga ya probabilitas ketika sama dengan 5 dan juga 6. Lah kenapa begitu, Pak? Nah, kata kuncinya di sini. Nah, sehingga kita masuk ke soal tadi ya. Kita hitung yang 4 ya. Kita dapat hasil, lalu kita hitung lagi yang kelima, dapat hasil, lalu hitung yang keenam lagi, dapat hasil. Ya. Coba 15/6 4 dapat berapa? 15 per 0,234375, Pak. 0, berapa pelan-pelan? 234375. 234 375. 3. Iya, 375, Pak. 75. Terus 6/64. 0,09375. 0,9
Saya tidak dengar jelas. 375 Pak. 375. Oke, 1/64. 0,015 625. 625 Pak. Oke. Kalau jumlah ketiganya ini berapa? Atau 11 bagi 32? Sama saja. Saya tidak ajarkan lagi ya cara menghitungnya ini nih. Nah, jadi tadi sudah diterangkan. Jadi Anda harus lebih berdikari, lebih mandiri. Dapat berapa? 11/32 atau jumlah ketiganya 0,34375. 34 375. 375. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ada soal yang dia bilang sekurang-kurangnya berarti nilai paling rendah ke atas. Ya. Tapi kalau dia bilang maksimal 4. Nah, kalau soalnya ini diubah contoh. Probabilitas untuk mendapatkan maksimal 4 sisi gambar. Berarti kita hitung itu 4. Kemudian berapa lagi? 3. 3, 2, 2. 1, 0 tidak? 0 juga dihitung karena bisa saja tidak muncul sisi gambar sama sekali. Jadi nolnya dimasukkan juga. Gitu. Jadi ya pandai-pandai Anda untuk melihat soalnya. Ya. Nah ini mau dicatat dulu atau Anda sudah catat? Mau dicatat, Pak? Oke. Mau dicatat Pak. Cepat ya, karena ini kan harusnya Anda sudah catat yang ini karena sudah saya kasih di apa? Slide ya di Google Classroom ya. Sebelum mulai kita perkuliahan hari ini. Jadi catatnya cepat saja, yang penting Anda pahami ya. Oke, silakan.
Ya. Sudah ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Ada, Pak. Oke. Jadi yang perlu dipahami juga ya, Anda jangan lupa untuk setiap, yaitu statistik ya, kembali ke teori minggu lalu ya. Selalu dicek ke situ. Kalau sudah berbicara atau membahas probabilitas, itu mutlak hukumnya Anda lihat nilainya 0 sampai 1. Ya, kayak ini kasus kita kan di distribusi kedua ini 0,3473 dan itu masuk ke dalam kategori nilai probabilitas ya. Itu selalu dicek ke situ. Dan juga yang kedua yang perlu Anda cek juga adalah pemberian makna. Apa sih arti 0,34375? Berarti ini kan artinya probabilitas untuk mendapatnya sekurang-kurangnya atau minimal 4 gambar dari 6 kali lempar itu 0,34375 atau kalau kita persen kan ini 34,375%. Gitu. Berarti peluang munculnya 4 gambar dari 6 kali lempar itu cukup tipis ya, karena dia lebih 0,3 ini kan cenderung ke arah 0 ya, cenderung agak susah kalau muncul 4 kali lempar dari 6 kali itu sekurang-kurangnya 4 atau 5 atau 6 peluangnya 0,3. Berarti kalau kita lihat dalam konteks realnya ya ini nanti kalau kita lempar akan lebih banyak ke angkanya ketimbang ke gambarnya seperti itu. Nah, itu makna dari distribusi probabilitas khususnya binomial ya. Oke. Kita bahas atau masuk ke contoh yang terakhir ya. Ini sengaja saya tidak kasih kunci jawaban biar Anda bisa coba mengerjakannya di rumah. Ini PT, nah ini contohnya bukan lempar uang koin lagi ya, tapi sudah ke kasus ini. PT Bank Rahayu Cabang Kopo, Bandung, mempunyai 20 karyawan. Karyawan yang mempunyai prestasi baik itu mencapai 40%. Apabila akan dipilih 3 karyawan untuk menghadap pimpinan cabang, berapa persentasi 3 karyawan yang satu ya, yang A-nya atau kerjaan pertamanya, berapa persentasi karyawan yang termasuk prestasi baik dan yang kedua 9 karyawan prestasi baik. Coba kita kerjakan dulu yang A ini. Diketahui apa saja kalau begitu? Diketahui. N 20. N berapa ini? 20 orang. 20. Oke. Good. Terus apa lagi di soal? R. 3, Pak. R-nya 3 yang mana ini? Yang menghadap pimpinannya atau 3 karyawan prestasi baik tadi? Yang prestasi baik, Pak. Keliru. Menghadap pimpinan, Pak. 3 karyawan yang menghadap pimpinannya tadi.
Kan ini variabel ruang contohnya kan 20. Yang diamati hanya 3. Yang di 3 karyawan untuk menghadap pimpinan. Berarti R-nya 3. Nah, terus ya. Terus kita lanjutkan yang kedua itu P. Probabilitas suksesnya. Nah, di sini nih case-nya apa? Nah, ini kalau sudah masuk. Kalau lempar uang koin ya pakai logika aja, gambar setengah ya. Sekarang suksesnya yang dianggap sukses atau yang ditanya di dalam soal ini apa? Berapa itu yang sukses? Yang prestasinya baik? 3, Pak. Ya kan di sini. 3, Pak. Persentase. 40%. 40%. Kalau kita desimalkan 0,4. 0,4. Berarti yang gagalnya masukkan 60. ya 0,6 dapat dari mana? 60% sisa dari yang prestasi baik. Ya, berarti 1 dikurangi 0,4 atau sisanya tadi ya. Kenapa harus dari 100% kurang 40% atau 1 kurang 0,4? Nah, itu lihat kembali ya penjelasan saya minggu lalu. Berarti sisalah 0,6. Ini khusus untuk yang pertama ya. Yang pertama. Nah, berarti ditanya 3 karyawan. Nah, berarti ditanya ya P sama dengan 3. Coba masukkan ke rumus. Aduh, sorry. Aduh. Masukkan ke rumus ini bagaimana? Berarti NCR. Berarti 20 kombinasi 3 dikali, ya toh? Ini 20 kombinasi 3 dikali P. Probabilitas suksesnya. 0,4. 0,4, Pak. 0,4 pangkat. Di rumus pangkat apa? P pangkat Pangkat R, Pak. Pangkat berapa? Kalian kalau omong jangan langsung tekan mute. Nah, karena saya tidak dengar jelas. 0,4 di pangkat? Di pangkat 3. Katanya itu kan 3. Di pangkat R ya, atau 3. Tidak jelas suaranya, sorry. Terus, dikali probabilitas gagalnya. Atau lawan dari prestasi baik tadi ya, prestasinya buruk. 0,6 di pangkat N kurang R. 20 kurang 3, Pak. 20 Kurang 3, Pak. Oke. Nah, silakan habis kelas ini ya Anda lanjut kerja. Coba hitung berapa probabilitas binomial untuk soal yang ketiga. Ya. Oke, untuk yang 9 karyawan. Nah, itu bagaimana lagi? Nah, untuk yang 9 karyawan berarti nanti di sini yang dipilih ya berarti bukan 3 lagi tapi 9. Berarti R-nya nanti kita ganti dari 3 karyawan ke 9. Gitu. Ya. Berarti ditanya juga P sama dengan 9. Gitu. Ya, jadi yang Anda ganti R-nya, pengamatannya yang di variabel randomnya yang diubah. Seperti itu. Pada dasarnya prinsip kerjanya ya tinggal sesuaikan dengan rumus yang ada ya. Gitu. Nanti Anda setelah selesai kelas ini kerja, nanti saya kirim link ya. Saya mau cek hasil pekerjaan
Anda sudah tepat atau tidak. Memang tidak ada nilai terkait ini karena bukan tugas, tapi saya mau tahu Anda itu kerja tidak dengan latihan-latihan yang saya berikan. Begitu ya? Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Oke, saya pikir materi saya sampai di sini. Terus ada tugas tidak ya? Tunggu saya cek dulu. Kelihatannya tidak ada ya. Kelihatan. Oh, ada. Tugas ke-6. Tugas ke-6 ya. Ini saya bukakan. Tugas ke-6. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Oh, sudah. Bisa, Pak. Ya, jadi tugas ke-6 ini kumpul seperti biasa minggu depan. Ada 3 nomor ya. 3 nomor. Semua ini masuk ke dalam kategori distribusi probabilitas diskrit ya. Kejadiannya yes no gitu. Ya atau tidak, sukses atau tidak gitu ya. Jadi ini bukan ada 4 nomor harusnya. Sorry, ini kepencet jadi ini nomor satunya ya. Nomor satunya yang bahasa Inggris ya. Sampai di sini nih. Yang in the Atmore Hotel 20% of the customer pay dan seterusnya. Ini harusnya soal nomor 2 nih, PT Blibli ini. PT Blibli mengirimkan buah segar itu nomor 2. Sedangkan yang mesin fotokopi ini soal nomor 3 dan yang ini nomor 4. Tapi ini bukan distribusi. Oh, sorry. Ini kelihatannya saya Oke. Baik. Ini kelihatannya soal minggu depan saja ya ini. Ini sudah ada bukan distribusi binomial lagi ya. Jadi nanti tugas ke-6 ini kelihatannya saya harus gabung dengan tugas ke-7. Yes. Itu sabar. Oh, no. Ini saya yang salah. Anda kerjakan 2 nomor saja. Yang nomor 1, perhatikan ya. Nomor 1 itu yang bahasa Inggris ini. Saya ambil dari bukunya Dan Seward. Terus nomor 2 terkait yang PT Blibli ini. Nomor yang mesin fotokopi sama yang terakhir ini tidak perlu Anda kerjakan. Yang di sini nomor 2 dan 3 ini. Hanya yang pertama ini saja. Bisa paham ya? Baik, Pak. Paham ya? Bisa, Pak. Pak. Nomor 1 ini yang bahasa Inggris dan PT Blibli saja. Terus kerjakan secara kelompok atau individu. Sepertinya kelompok atau individu. Sabar. Oh ya, tugasnya individu. Ya. Kerjakan secara individu ya. Jadi setiap orang kerjakan yang soal yang sama. Ingat ya, nomor 1 dan nomor 2 saja. Ya. Yang nomor ini tidak perlu. Yang mesin fotokopi sama yang ini tidak perlu. Ya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri rekaman.